A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Masih menjelaskan tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam diangkat oleh raja menjadi menteri keuangan yang menjadi pengganti Kitfir al-Aziz, mengganti posisi Kitfir al-Aziz, yaitu suaminya Siti Zulaikha. Setelah dipecat itu Kitfir al-Aziz oleh raja, lalu diganti posisi tersebut oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Gak lama itu Kitfir meninggal. Setelah meninggalnya Kitfir, lalu istrinya itu Kitfir, pepotongan anaknya yaitu Siti Zulaikha, ditikahkan oleh raja kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ditikahkannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Siti Zulaikha itu sudah dalam keadaan gak punya apa-apa. Yang tadinya istrinya menteri, banyak uangnya. Atau nanti menteri keuangan tuh, nyepeng wae duit, panggil wae jeung duit. Setelah dipecat suaminya, akhirnya miskin, jatuh miskin. Itulah kekuasaan Allah. Allah itu kuasa, ya. Yu'ti may yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha. Allah itu gampang bagi Allah. Memiskinkan orang kaya sangat mudah bagi Allah, dan mengkayakan orang miskin sangat mudah bagi. Maka orang yang kaya jangan sombong dengan kekayaannya. Jatuh miskin gampang bagi Allah itu. Untuk memiskinkan orang kaya bagi Allah sangat mudah, tidak sulit. Juga orang miskin jangan putus asa, ya. Bagi Allah sangat mudah untuk menjadikan kaya orang miskin. Semuanya adalah titipan Allah, ya. Maka kembalinya harus kepada Allah. Jangan sombong dengan kekayaannya, jangan sombong dengan ilmunya. Allah gampang menjadikan bodoh orang yang ngerti sangat mudah. Dibere gelo dicabut akana. Nu pinter cabut we akana, jantan pinter hulang-hulang, ya itu. Ya jangan sombong dengan harta, jangan sombong dengan ilmu, jangan sombong dengan rajinnya ibadah. Jangan. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu yang wajib kita syukuri, bukan untuk dibangga-banggakan, ya. Ini contoh Siti Zulaikha, istrinya menterinya juga menteri orang kaya. Begitu sudah dilengser, suaminya meninggal, menjadi orang miskin saat itu. Gak punya apa-apa, gak punya harta. Bahkan ini Siti Zulaikha, matanya sampai buta. Saking banyak menangis karena ingat ke Nabi Yusuf. Waduh, ngaranna jatuh cinta teh atuh. Emut wae. Cerik we. Saking cintanya kepada Nabi, saking cinta kepada Nabi Yusuf, ini Siti Zulaikha tuh banyak menangis. Saking cintanya kepada Nabi, kumaha teu cintanya kasep, nya bager, nya pinter, nya rajin, ageus aya kabeh. Kumaha teu kelepek-kelepek tah Siti Zulaikha nya. Aduh. Sampai buta mata Siti Zulaikha karena banyak menangis ingat kepada siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Luar biasa cintanya Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Sampai-sampai ini Siti Zulaikha mengemis karena kusabab kokorot ya tuh. Nu teh beunghar atuh istri menteri yang tanya kaya raya, sampai beliau itu mengemis-ngemis. Baramaen bakatin ku teu bogana. Masya Allah. Itu kekuasaan Allah. Allah mampu memiskinkan orang yang kaya, dan Allah mampu mengkayakan orang. Maka kita tidak boleh sombong. Jangan sombong. Hina orang sombong itu.
Ini pelajaran ya, pelajaran untuk kita jangan sombong ya. Bahkan ya, dan Nabi Yusuf alaihissalam beliau setiap seminggu sekali bersama rombongan alut-alutan arak-arakan dengan 100.000 dengan arak-arakan dengan pembesar-pembesar kaumnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dikatakan kepada Siti Zulaikha, "Lau ta'arradti lahu la'allahu yas'afuki bi syai." Coba kamu sodorkan dirimu kepada Yusuf, barangkali dia mau membantumu. Itu Masya Allah ya, luar biasa ujian juga. Ujian juga diuji dengan kefakiran, Masya Allah. Sampai-sampai situ. Ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam mengendari kendaraan pada rombongannya, maka Siti Zulaikha berteriak dengan suara yang paling keras. Jadi Nabi Allah Yusuf diarak dengan 100.000 pembesar-pembesar kaumnya. Kan jadi menteri atuh. Oh, jadi gagah atuh. Ya, pakai mahkota, ke rumah kasep deh ya. Di pakaiannya sutra. Pokoknya wah gagah. Tambah kasep deh gitu. Akhirnya begitu ketika rombongan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam melewati jalan yang dilintasi ya, yang saat itu jalan tersebut ya dilewati oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Di situ ada Siti Zulaikha. Qamat fanadat bi'ala sautiha. Maka Siti Zulaikha, ini Siti Zulaikhanya udah tua. Geus nini minangkana. Geus nini kan geus tila. Nini udah tua ya. Kalau waktu sama suaminya itu yang waktu Nabi Allah Yusuf di rumahnya itu masih agak muda, ini udah tua. Lalu menjerit, berteriak itu Siti Zulaikha. Kata Siti Zulaikha, "Subhana man ja'alal muluka abidan bi ma'siyatihim wa ja'alal abida mulukan bi ta'atihim." Masya Allah. Ini Siti Zulaikha. Maha suci Allah Tuhan yang telah menjadikan raja-raja dijadikan hamba sahaya. Nyata kanjena nyalira. Nu tadina kuring teh baheula mah menak. Ya, pamajikan menteri loba nu ngahormat. Ayeuna mah miskin hila. Naon sababna? Bimaksiatim, karena perbuatan maksiat mereka. Kata Siti Zulaikha, aku sampai bisa seperti ini karena perbuatan maksiatku. Ya, karena perbuatan maksiat. Wa ja'alal abida mulukan bi ta'atihim. Dan Allah telah menjadikan hamba sahaya yang tadinya hamba sahaya menjadi raja. Nabi Yusuf kan dijual belikan Nabi Yusuf menjadi raja. Kenapa? Bi ta'atihim, dengan ketaatan mereka kepada Allah. Tuh gitu. Jadi jelma di mana taat ke Allah, mulia di mungguh Allah, mulia di mungguh manusia. Terangkat derajat, harkat derajatnya, pangkatnya menjadi orang mulia. Orang kalau taat kepada Allah. Ini juga pelajaran untuk kita. Ya, kalau kita ingin jadi orang mulia, taat kepada Allah, ngagugu ka pangeran. Kumaha ceuk Allah. Orang yang maksiat dikhawatirkan ia menjadi orang hina, yang tadinya kaya menjadi miskin, yang tadinya terhormat menjadi orang hina. Kenapa? Karena kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu adalah suatu penyebab kesialan. Jadi jelma sial weh. Jelma di mana doraka wae teu daek ibadah, teu daek tobat ke Allah, akan hidupnya sial. Tapi kalau orang taat kepada Allah, hidupnya akan mulia, akan bahagia. Ini yang dialami oleh siapa? Siti Zulaikha. Luar biasa Siti Zulaikha. Subhana man ja'alal muluka abidan bi ma'siyatihim wa ja'alal abida mulukan bi ta'atihim. Kata Siti Zulaikha, Maha suci zat yang telah menjadikan raja-raja menjadi hamba sahaya, menjadi orang hina. Kenapa? Karena perbuatan maksiat mereka. Dan maha suci zat yang telah menjadikan hamba sahaya menjadi raja, menjadi orang yang terhormat. Kenapa? Karena ketaatan mereka kepada Tuhannya. Tuh gitu ya. Jadi mun urang hayang jadi jalma mulia, ngagugu ka Allah. Sing taat ka Allah. Naon nu diparentahkeun ku Allah, laksanakeun. Rek peuheur, rek amis, laksanakeun. Jadi mulia urang di muka Allah. Mulia urang di muka manusia. Naon wae larangan Allah, rek amis, rek teu amis, tinggalkeun di dinya ayana kahinaan. Karena
Faqala Yusuf, ketika Nabi Allah Yusuf mendengar ini ucapan Siti Zulaikha, ini ucapan luar biasa ini. Sangat luar. Waduh, ini ucapan luar biasa. Subhana man ja'alal muluka abidan bima'siyatihim wa ja'alal abida mulukan bita'atihim. Wah, luar biasa Nabi Yusuf mendengar ini. Mahada. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, mahada. Apa ini, ucapan siapa ini? Faqadimat ilaihi fa'arafaha. Maka Siti Zulaikha mendatangi Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Allah Yusuf mengenal itu Siti. Geningan Zulaikha teh ya gitu. Ayeuna mah geus kolot kieu. Baheula mah nya geulis, nya ngorak keneh. Geus luar biasa. Istri menteri teh ya atuh ya. Nya beunghar, nya leuwis deui. Nah ayeuna mah kieu geuning. Nya geus kolot, nya rudin minangkana gitu. Nya rudin, nya miskin gitu. Ya. Jangan. Amit. Gitu ya. Akhirnya faraqalaha wa baka bukaan syadidan. Akhirnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam hatinya merasa sayang. Karunya teuing ieu Zulaikha. Istri menteri, orang terhormat, orang kaya, sekarang menjadi jatuh miskin. Geus miskin teh geus kolot euy. Geus kolot teh arudin deui ayeuna mah. Karunya teuing ya, mentik bahasa urang. Hawatos teuing. Nabi Allah Yusuf meneteskan air mata. Karunya teuing. Kemudian Nabi Allah Yusuf mengajak kepada Siti Zulaikha untuk menikah. Akhirnya ditikah oleh Nabi Allah Yusuf. Ya, Nabi Allah Yusuf menikahi Siti Zulaikha sedang jatuh miskin, cuy. Masya Allah, luar biasa. Geus kokorol di gerbegar. Geus kolot nih. Tadi dikatakan itu Siti Zulaikha sampai buta matanya. Saking banyak menangis, ingat kepada siapa? Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Eta caroge urang, eta bojo urang bapak, kungsi ceurik ingat ka urang. Aduh si akak ka mana wae ya cadatang. Atau keun bayah teu balik ke. Itu aja. Saking dicintai oleh Siti Zulaikha. Kemudian setelah tua tapi tampilan muda, mukanya muka muda itu. Memohon kepada yang memohon siapa? Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Yang pertama supaya dimudahkan kembali. Kedua supaya dikembalikan lagi kecantikannya, supaya cantik lagi. Geus ini tuh. Ya. Kemudian dikembalikan lagi penglihatannya agar bisa melihat. Itu doa Nabi Yusuf alaihissalam. Memohon kepada Allah agar dikembalikan lagi itu Siti Zulaikha menjadi muda, menjadi cantik dan matanya normal kembali. Akhirnya diijabah oleh Allah. Faradallahu alaiha dzalik, sehingga oleh Allah dijadikan muda lagi itu. Siti Zulaikha yang tadinya udah keriput, udah apa kan bang ini. Waduh cantik lagi ya. Itu yang tadinya itu tua jadi muda lagi, yang tadinya nggak cantik jadi cantik lagi, yang tadinya matanya nggak lihat jadi melihat kembali. Bahkan hatta adat ahsanama kanat yauma rawadatu, bahkan kecantikan tersebut lebih cantik daripada ketika itu terjadi Siti Zulaikha merayu Nabi Yusuf alaihissalam ketika di rumahnya. Bahkan lebih gelis deui tibatan baheula keur ngorak gitu. Berkah doa siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa Allah berikan itu semua kepada Nabi Yusuf? Kenapa Allah berikan itu semua? Apa rahasianya? Apa rahasianya daripada itu? Ikraman lahu alaihissalam lamma affa an maharimillah. Kenapa Allah ijabah? Allah penuhi permintaan Nabi Allah Yusuf alaihissalam agar Siti Zulaikha kembali muda lagi, agar Siti Zulaikha kembali cantik lagi, bahkan cantiknya lebih cantik daripada waktu mudanya, agar Siti Zulaikha bisa melihat lagi, karena Allah memuliakan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yusuf telah menjaga diri dari segala yang diharamkan oleh Allah subhanahu. Nah ini rahasianya, kalau orang bisa menjaga diri dari kemaksiatan, dia akan diberikan hadiah oleh Allah dan doanya akan diijabah oleh Allah. Hoyong diijabah doa. Nah, eta tong dipakai maksiat, matana tong dipakai maksiat, letahna tong ngomongkeun maksiat, ceulina tong ngadengkeun maksiat.
Ya, seluruh anggota badannya dijaga dari perbuatan maksiat. Nah, itu oleh Allah akan diijabah doa. Kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa in aradta ayyustajaba laka du'auka fasunbatnaka anil haram wa jawarihaka anil azam. Wahai Musa, jika kamu berkeinginan doamu diijabah, maka yang pertama jaga perutmu dari barang haram. Jangan sampai kemasukan barang haram, dan jaga seluruh anggota badanmu dari perbuatan yang haram. Kakarak diijabah doa. Hoyong diijabah doa. Nah, jaga perutnya jangan sampai kemasukan barang haram, makanan haram, dan seluruh anggota badannya jaga dari perbuatan yang haram. Jadi Allah memuliakan Nabi Allah Yusuf alaihissalam karena Nabi Allah Yusuf alaihissalam betul-betul bisa menjaga diri dari segala yang diharamkan oleh Allah, terutama ketika diuji, diberi ujian oleh Allah, yaitu dengan rayuan siapa? Siti Zulaikha, tapi beliau tidak tergoda. Nah, itulah kemuliaan yang Allah berikan. Siapa saja artinya, bukan hanya Nabi Allah Yusuf saja. Siapa saja orang yang bisa menjaga diri dari segala yang diharamkan oleh Allah, Allah muliakan orang tersebut. Salah satu kemuliaan dari Allah yaitu diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari segala yang diharamkan oleh Allah. Amin. Kemudian akhirnya terjadi pernikahan Nabi Allah Yusuf dengan Siti Zulaikha, dan ternyata Siti Zulaikha masih dalam segel, ya. Segel masih segel masih kena gresnya, lain second ieu mah. Ternyata masih gres, bukan second. Ternyata masih kena parawan geningan gitu. Maka hidup Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf dalam kehidupan yang sangat bahagia. Ya, kenapa? Sebabnya satu, bisa menjaga diri dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Kalau kita ingin hidup bahagia, jauhi larangan-larangan Allah. Kalau hidup kita ingin bahagia. Diriwayatkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan pada hatinya Nabi Yusuf cinta kepada Siti Zulaikha. Bahkan lipat-lipat ganda cintanya itu Nabi Yusuf kepada Siti Zulaikha. Masya Allah, Nabi Allah Yusuf sampai cinta kepada Siti Zulaikha. Faqala laha ma syanuki la tuhibbini kama kunti awwala marrah. Ya, Siti Zulaikha ditanya, kenapa kamu tidak mencintai kepada diriku seperti dahulu kamu cinta kepada aku? Dahulu kamu sampai merayu aku itu. Sekarang kok biasa-biasa sih? Ada apa ini? Ayo geus nikah nah biasa-biasa ya teh. Bahu tapi kan non ngabedol, diudag, Nah, ayeuna biasa-biasa. Ada apa ini? Maka Siti Zulaikha, ini Siti Zulaikha sudah menjadi kekasih Allah. Ya, dengan didikan Nabi Allah Yusuf tentunya. Ya, suaminya wali kekasih Allah yang dididiknya juga yang sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Kata Siti Zulaikha, "Faqalat lamma dzuktu mahabbatallah syaghalani dzalika an kulli syai." Ketika aku merasakan hatiku jatuh cinta kepada Allah, Masya Allah, geus mahabbah, ingat teh ka Allah. Jadi we teu ingat ka makhluk teh itu. Itu. Ini didikan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Masya Allah, luar biasa. Lamma dzuktu mahabbatallah syaghalani dzalika an kulli syai. Ketika hatiku sudah merasa, geus aya rasa cinta ke Allah. Geus aya rasa can urang cinta ke Allah, geus aya rasa ancan. Beda geus aya rasa mah tuh. Tuang aya karaos benten nikmat teh. Ibadah geus karasa. Ibadah na make rasa, nikmat ibadah teh. Namun can ngarasa nikmat dina ibadah berarti can aya rasaan tah. Mahabbahna teh. Ketika aku merasakan cinta, hatiku cinta kepada Allah, maka menyibukkan itu cintaku kepada Allah dari segala sesuatu. Sehingga ya teingat kasalaki biasa-biasa. Saking cintanya Siti Zulaikha kepada Allah, artinya menjadi kekasih Allah. Masya Allah, Nah, ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita ya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang mulia, ingin jadi orang-orang yang terhormat, yaitu kuncinya taati perintah Allah. Jauhi larangan Allah, disitulah adanya kemuliaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.